Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Korin Venika dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 3 JIN Batu Sangkar. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metodologi psikologi dan aplikasi di perpustakaan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Baiklah, bagian A, sejarah singkat dan metode psikologi. Uraian para filsuf tentang psikologi berkisar pada soal kejiwaan. Dua filsuf Yunani kuno yang sudah mempelajari psikologi adalah Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi dan muridnya Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, kira-kira sekitar abad ke-7. Teori-teorinya berkisar tentang syaraf sensorik dan motorik di otak dan hukum-hukum yang mengatur bekerjanya syaraf tersebut. Pada abad ke-19, psikologi baru disahkan menjadi satu bidang ilmu. Hal tersebut ditandai oleh berdirinya laboratorium yang pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Oleh karena itu, ia seringkali disebut sebagai bapak psikologi dalam usahanya untuk mempelajari tingkah laku manusia. Selanjutnya, dalam usahanya untuk mempelajari tingkah laku manusia, psikologi menggunakan beberapa metode sebagai berikut. 1. Metode eksperimen. 2. Metode observasi. 3. Metode wawancara. 4. Metode kuesioner. Yang kelima, metode pemeriksaan psikologis. Oke, baik. Yang pertama dilihat dari metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode psikologi yang paling umum. Biasanya digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Ciri utama dari metode ini adalah peneliti bisa mengubah-ubah situasi sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, ada metode observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan informasi tentang tingkah laku manusia secara langsung. Observasi difokuskan pada suatu aspek tingkah laku saja, bukan pada keseluruhan tingkah laku. Yang ketiga, metode wawancara. Tanya jawab dengan responden. Wawancara adalah tanya jawab antara si pemeriksa dan orang yang diperiksa dengan tujuan orang tersebut mau mengungkapkan pendapat, pandangan, dan isi hatinya. Yang keempat, ada metode kuesioner. Pengisian angket kuesioner pada hakikatnya sama dengan wawancara, namun pertanyaan serta jawabannya tertulis. Ada jenis kuesioner yaitu yang sifatnya terbuka, di mana orang yang ditanya dapat memberikan jawaban secara bebas, dan yang sifatnya tertutup, di mana orang hanya memilih dari alternatif yang tersedia. Yang kelima, ada pemeriksaan psikologis, psikotes. Menggunakan alat yang disebut alat psikodiagnostis yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu yang terlatih. Digunakan untuk mengukur hal-hal yang tidak dapat diukur metode lain atau melengkapi metode lain seperti tingkat kecerdasan, kepribadian, tingkat kecemasan. Yang B, aplikasi psikologi di perpustakaan. Aplikasi ilmu psikologi terhadap ilmu perpustakaan. Perpustakaan dianggap sebagai wujud dari inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan itu sendiri adalah sebuah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Fungsi perpustakaan adalah sebagai sumber kegiatan belajar mengajar, membantu peserta didik menjelaskan dan memperluas pengetahuan pada bidang studi, mengembangkan minat, bakat, dan kebiasaan membaca, membiasakan anak mencari informasi sendiri, dan memperluas kesempatan belajar siswa. Dengan kehadiran perpustakaan merupakan salah satu langkah untuk menangkis tantangan globalisasi
dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yang terakhir, aplikasi psikologi dilakukan agar 1. Ada komunikasi yang baik antara pemustaka dan pustakawan. 2. Pustakawan tahu bagaimana kondisi psikis pemustaka atau pustakawan yang ada di perpustakaan tersebut. 3. Memudahkan pustakawan dalam melakukan pekerjaan, dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap para pemustaka atau masyarakat. Baiklah, hanya sampai disitulah pembahasan tentang metodologi psikologi dan aplikasi di perpustakaan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.